Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Hasyim As'ari, instansi SMP Negeri Cecar, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas, mahasiswa PPG BEX 2, 2025 UIN Raden Fatah Palembang, siap mengikuti uji kompetensi mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Selalu sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Bagi siswa dan siswi, mudah-mudahan semuanya masuk dan selalu sehat. Ade Hikmah Galim, Harum Sari Mulia, Dini Adilah, Kesa Desvita, Raska, Tiara, Monika, Betran Alip, Nurmansah, Carlai, Supriyadi, Topan, Randika, Alfian, Piki, Ashan, M. Alfrido, Rumi, Kristi, Sukmayu, Titian, Laila, Afiza, dan yang terakhir Zakri Aprilia. Alhamdulillah semuanya masuk, jumlah anak 24. Nah, baik anak-anak, mengawali kegiatan kita pagi hari ini, biasanya seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk selalu mencintai tanah air kita dengan lagu wajib nasional. Jadi silakan anak-anak kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan dipimpin ketua kelas. Berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Silakan duduk, nak. Kita lanjutkan membaca surat-surat pendek. Dalam hal ini kita tetap menjadi panutan. Agama kita itu adalah agama Islam, menjadi panutan, menjadi agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Itu silakan dipimpin membaca surat pendeknya. Radika, silakan dipimpin. Ayo, membaca surat Al-Ahad saja hari ini kita. Kemarin sudah membaca surat An-Nas, Al-Ikhlas. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku sekalian untuk pagi hari ini. Nah, Bapak sebelum kita memulai pelajaran ya, Bapak mau bertanya dulu dengan kalian. Ya, kita masuk dalam bab yang ke-8 tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sifat yang mulia. Nah, Bapak mau bertanya ya, ini adalah pertanyaan
Kemarin sebenarnya kita sudah melaksanakan kegiatan ini, namun ini adalah pertemuan yang kedua ya. Jadi mau bertanya, bagaimana sikap kita ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan? Ada yang bisa menjawab coba? Bagaimana cara kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan? Ada kelompok 1 atau 2, 3? Silakan. Oke, baik. Kelompok 1. Silakan. Silakan berdiri. Kita harus tetap sabar dan tawakal kepada Allah, menyadari bahwa Allah memberikan jalan terbaik untuk kita, karena Allah memberikan kita untuk hambanya yang bertakwa. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang sangat kita dalam keseharian kita sangat kita terapkan ya. Karena apa? Memahami atau kita menyepakati atau kita melakukan sesuatu hal di setiap harinya ya, itu pasti ada kodok kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita terima, maka di sana harus kita ikhlas ya. Nah, apapun yang kita terima itu harus ikhlas. Contoh, hari ini kita mau sekolah, ujuk-ujuk kita sakit gigi lah dan apa bagaimana. Nah, jadi di sanalah kita harus ikhlas karena kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, untuk pagi hari ini anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian kodok dan kodar dan takdir. Tuh. Yang kedua, menunjukkan dalil-dalil terkait iman kepada kodok dan kodar. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam takdir mu'alaq dan takdir mubram beserta dengan contohnya. Yang keempat, menjelaskan manfaat beriman kepada kodok dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menginterpelasikan nilai takwa, sabar, dan optimalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam bab yang ke-8 itu ada 5 ya. Yang pertama kita tahu dalil nakli dan dalil aklinya dalam kodok dan kodar. Jadi tahu. Nah, yang kedua kita harus optimalisasi kita terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi kita lanjut ya. Silakan bawa buku paket anak-anak. Nah, alhamdulillah. Kalau bawa buku paket, silahkan kalian buka dalam buku paket kalian dalam bab ke-8 di halaman 100 berapa? 157. Nah, di sana silakan kalian membaca, kalian literasikan ya. Di sana tadi tujuan pembelajaran kita adalah mengenal dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Silakan kalian baca, kalian pahami dalil-dalil nakli dan akli dalam kehidupan sehari-hari tentang beriman kepada kodok dan kodar. Silakan dibaca dulu di dalam di dalam kelompok. Silahkan kalian diskusikan dalil ini bagaimana, silahkan dipahami dulu. Pak kasih waktu hanya 5 menit untuk memahami dalil-dalil tersebut. Silahkan kerjasama kelompoknya ya nak, jangan kerja sendiri-sendiri. Kerja kelompok, dipahami dalil nakli dan dalil akli. Ingat, Pak jelaskan dalil nakli dan dalil akli ya, nakli dan dalil akli. Nah, ini kalau dalil nakli itu khas, ciri khasnya itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis, ya kan? Nah, sedangkan dalil akli ya, itu adalah ijma atau kias dari para alim ulama. Jadi ini adalah contohnya di sini adalah kesepakatan para ulama. Nah, jadi ini adalah nakli dan akli. Tuh, kalau dalil nakli ini khas sudah plot ya. Itu adalah dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi sudah ketemu belum di sana? Dalil akli dan dalil nakli. Sudah belum?
Sudah. Nah, sekarang Pak minta tolong dari masing-masing kelompok kalian memberikan contoh-contoh dalil nakli ataupun dalil akli, ya. Silakan untuk kelompok satu dulu. Coba bacakan dulu, ya, dalil yang merupakan masuk dalam kategori dalil yang menunjukkan tentang beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Coba yang keras. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Quran surah Ar-Ra'd ayat 13 juz 8. Nah, jadi sana ya, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Itu adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih A+ dulu untuk kelompok 1. Baik, lanjut untuk kelompok 3. Kita loncat kelompok 3. Coba silakan kalian baca perwakilan dari kelompoknya. Tunjuklah, pilihlah mana yang dalil naklinya. Silahkan kalian baca. Yang keras. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oke, kasih aplaus. Nah. Lanjut, kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Wali kulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastajiruna ta'al awala yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Al-A'raf ayat 7. Surat ke-7 ayat ke-34. Nah, jadi sana ya. Jadi silakan kasih aplaus. Alhamdulillah. Nah, jadi nak setelah Pak telisik sebentar sedikit ya. Untuk BTQ-nya kalian ya, BTQ-nya tata cara baca Al-Qur'annya silakan kalian pelajari lagi ya, panjang pendeknya. Tadi banyak anak-anak membaca Al-Qur'an tidak ada yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada langsung, ya kan? Seharusnya ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Nah, itu. Segala sesuatu itu adalah ada apa? Ada ukurannya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua tadi apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu. Jadi segala apa namanya? Sudah manusia itu bisa merubahnya dengan diri mereka masing-masing. Jadi di sini ya, Pak jelaskan dulu sedikit sebelum kita masuk ke dalam literasi video kita. Jelaskan sedikit. Nah, di sini ada qada dan qadar Allah ya. Nih. Ini qada dan qadar Allah. Nah, nih. Qada dan qadar Allah itu adalah ketetapan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Itu innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tidak bisa manusia itu tidak bisa merubahnya kecuali diri mereka sendiri. Kita mau bodoh, maaf ya, kita mau bodoh, mau pintar itu karena kita sendiri. Ya, tidak boleh. Ya, jadi saya contoh Pak Hasim ingin jadi orang kaya, tapi nggak mau kerja. Kira-kira mau kaya atau enggak? Tidak kan? Nah, jadi sama halnya kayak gitu. Topan, contoh. Dia ingin pintar, ingin sukses di kemudian hari. Tapi dia bermalas-malasan. Setiap hari megang HP untuk main game. Itu tidak boleh. Harus ada etikanya dalam berusaha. Jadi di sini, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu adalah usaha. Terus apa? Ikhtiar dan tawakal. Nah, ini kalau usaha sudah kita usaha itu kita samakan dengan ikhtiar. Sungguh-sungguh. Jangan sampai ada kita melakukan yang enggak sungguh-sungguh. Nah, itu ya. Dari sini lanjut kita untuk materi selanjutnya itu. Nah, ini di sini nanti Pak tampilkan ya.
video tentang cerita pendek tentang kehidupan kita sehari-hari ya. Ini tadi kalian sudah kan? Sudah dapat kan dalilnya tadi? Dapat ya? Dalil yang menunjukkan tentang kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Dapat kan? Ya, Nak? Dapat nggak? Nah, kalau dapat setelah ini nanti Pak tampilkan video pembelajaran kita tentang kehidupan kita sehari-hari. Jadi silahkan kalian telaah, kita gabungkan, kalian diskusikan nanti ya antara dalil tadi dengan video yang akan Pak tampilkan ini ya. Jadi silahkan kalian amati, siap-siapkan kertas lembarnya, kita amati videonya. Pak tampilkan dulu. Sudah, Nak ya? Alhamdulillah sudah selesai. Kita melihat video pembelajaran kita. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan dulu ya dari kelompok kalian masing-masing itu tentang pengertian dari kodok dan kodar. Dari pengertian kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya. Silakan dilihat buku paket. Kalian cari ya referensi-referensi yang ada. Boleh kalian buka HP dan sebagainya. Kemarin sudah Pak suruh kan kalian bawa HP, browsing juga tidak apa-apa. Lihat di sana kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala itu kalau pengertiannya seperti apa. Tuh. Ya, silakan Pak kasih waktu 5 menit. Silakan browsing. Kalau yang pakai HP, kalau nggak ada yang bawa HP di buku paket kalian lihat. Di bab 8 itu sudah jelas disebutkan kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini nanti kalian sudah tahu, kalian presentasikan di depan tentang kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Apa? Ya. Kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cari di sini ya, kodok kodar Allah Subhanahu wa taala itu apa kan? Semisal kepastian atau ketentuannya kan? Nah, kodar. Nah, di sana nanti ya Nak, setelah ketemu kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala, kamu buat sebuah contoh ya, sebuah contoh takdir mu'alaq dengan takdir mubram. Masih ingat kan takdir mu'alaq itu apa? Masih ingat nggak? Takdir mu'alaq itu apa? Apa? Coba, Kesa apa? Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq. Apa? Ayo coba Rumi asih. Takdir yang dapat dirubah. Sedangkan takdir mubram, takdir yang tidak dapat dirubah. Nah, di sini. Silakan cari di sana ya. Ada kodok dan kodar. Di sini ada takdir mu'alaq dengan takdir mubram. Nah, ini. Ya. Kedua, sudah dapat kelompok 2. Bagaimana? Ini cowok-cowok semuanya ini. Ayo kerjanya. Boleh pakai HP, jangan lihat game. Yo. Nah, setelah muncul sudah dapat belum pengertian dari takdir, dari kodok dan kodar? Sudah dapat? Dapat. Sudah dapat tentang mu'alaq dan mubram? Sudah? Dapat belum? Coba. Takdir mu'alaq, takdir mubram. Nah, kalau sudah dapat? Belum? Cari dulu, kalau belum baru Pak jelasin nanti. Ayo diskusinya. Ayo. Ini jangan ketuanya saja yang nyari diskusi. Coba lihat bukunya. Takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir atau kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala masuk ke takdir mu'alaq dan takdir mubram. Sudah? Nah, kalau sudah ketemu takdir mu'alaq dengan takdir mubram, ya, kamu diskusikan kembali hubungan mu'alaq dengan mubram itu dalam video yang baru kita tampilkan di depan tadi. Nanti baru kalian presentasikan per kelompoknya masing-masing. Ayo hubungkan. Tadi ada kan dalam video tadi, maaf omong, ada yang gembel berubah menjadi bos. Yang bos berubah menjadi gembel. Nah, itu. Jadi itu adalah takdir mu'alaq dan takdir mubram. Silakan bahas.
Ya, mubram dengan mu'alak yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Sudah. Silahkan kalau sudah presentasi masing-masing. Apa yang kamu dapat? Hubungannya. Coba kelompok Kesa sudah siap? Kelompok 1? Belum. Kelompok 3? Sudah siap? Belum? Kelompok 2? Gimana, Betran? Siap? Oke, diskusi dulu. Silakan. Ayo, Topan, diskusinya, Topan. Yang aktif. Supri, ayo diskusi aja. Sudah siap? Siap, Betran? Silakan kalau sudah siap. Kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 mau presentasi, silakan. Presentasi di tempatnya masing-masing saja. Silakan. Hasil dari diskusi silakan. Ya, semuanya suruh berdiri untuk kelompok 2-nya. Berdiri semuanya. Yuk, silakan. Nah, untuk kelompok 1 dan 3 nanti tanggapi ya, ditanggapi hasil dari diskusi kelompok 2 ini. Silakan. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah, sedangkan qadar adalah ketentuan yang bisa diubah melalui usaha dan doa. Video ini menggambarkan bagaimana kehidupan seseorang dapat berubah drastis jika sikap dan perilakunya sendiri. Awalnya tokoh dalam cerita adalah orang yang memiliki kehidupan serba berkecukupan, mungkin bahkan kaya raya. Namun karena kesombongan, keserakahan, dan sikap meremehkan orang lain, ia perlahan-lahan mengalami kejatuhan. Kesombongan membuatnya lupa diri, tidak menghargai orang-orang di sekitarnya, dan tidak memanfaatkan kekayaannya dengan bijaksana. Ia mungkin menjadi pribadi yang angkuh, tidak peduli dengan orang-orang yang lebih membutuhkan atau bahkan menindas mereka yang dianggap lebih rendah darinya. Akhirnya dari perilaku tersebut, roda kehidupan pun berputar. Apa yang ia miliki perlahan hilang dan ia akhirnya jatuh ke dalam kesulitan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Sudah cukup untuk kelompok 2? Nah, kita kasih hapus dulu. Terima kasih kelompok 2. Lanjut untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang sudah ditentukan sejak zaman jahiliyah. Qadar adalah ketetapan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia. Takdir mualak adalah takdir yang dapat diubah dan takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah. Melalui kisah video yang telah ditampilkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa video tersebut mengajarkan kita untuk selalu bersikap baik, tidak meremehkan orang lain, dan menggunakan apa yang kita miliki dengan bijak. Sebab kepastian dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala segalanya hanyalah nyata seperti halnya roda kehidupan akan terus berputar, dan setiap tindakan yang kita lakukan hari ini dapat menentukan nasib kita di masa depan nanti. Oke, kasih hapus. Alhamdulillah. Lanjut, tinggal terakhir kelompok 1. Silakan kelompok 1. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu tidak sama sekali. Sedangkan qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam qadar dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Takdir mu'alak yaitu takdir yang bisa diubah, contohnya kesehatan, kepandaian, dan kekayaan. Contoh takdir mubram yaitu jenis kelamin, ciri fisik, umur, jodoh, dan rezeki. Pengertian takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah. Oke, sudah cukup? Oke, silakan tepuk tangan. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Begitu semangatnya anak-anak. Tapi banyak yang ngantuk kayaknya ini ya. Banyak yang ngantuk. Jadi untuk membuat kita lebih fresh lagi ya, itu mari kita ice breaking dulu. Setuju atau tidak anak-anak? Ice breaking. Jadi silakan ice breaking. Nah, ice breaking ini silakan dipimpin oleh siapa? Afiza, silakan. Ice breaking maju.
Dipimpin kawan-kawannya kita ice breaking. Biar semangat ya. Oke, semangat kawan-kawan. Silakan, ayo. Ice breaking di tengah sini, enggak apa-apa. Cluenya ikuti apa yang saya katakan. Ayam, ayam, titik, 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 ayam. Ayam, titik, ayam. Ada berapakah ayam? Ada berapa ayam? Terima kasih. Jadi berarti tadi mikir kita ya. Mikir, oh berapa jumlah ayam, berapa jumlah batu kayu, enggak taunya. Nah, kita harus ya konsentrasi. Sudah selesai? Oke, alhamdulillah, terima kasih, tepuk tangan. Jadi di sana kita sudah sedikit fresh ya, tidak ngantuk ya, karena ini sudah detik-detik mau istirahat, sudah perutnya sudah keroncangan mungkin ya, mau detik. Nah, sekarang tinggal hasil dari diskusi tadi ya, hasil dari diskusi tadi. Silakan kalian mengeksplor dari hasil kalian diskusi tadi. Pak kasih sedikit lembaran ini. Jadi silakan kalian eksplor apa yang hasilnya tadi. Silakan kalian tulis di sini. Nanti silakan dikumpulkan kembali kepada Bapak, ya. Oke, paham ya? Nah, oke. Ini Pak bagi. Nah, silakan ditulis nama, terus kelas. Di sana sudah ada pengertiannya. Nah, ini di kertas lembar ini. Explore berapa ini? Ayo, penanya mana? Kalian itu masa sekolah nggak bawa pena? Ayo, ini silakan. Nah, ini ditulis. Nah, jadi silakan petunjuknya dibaca. Di sana ada pengertian kodok dan kodar. Lanjut dalam hikmah yang terkandungnya. Ayo, mana itu penahnya? Hafiza, enggak bawa pena? Ada, silakan ditulis. Kelas. Tulis. Oke, sudah, Nak? Yuk, silakan dikumpulkan. Jangan lama-lama, Nak. Masa kayak gitu aja masih enggak ini? Sudah paham lah. Pak yakin kalian itu sudah memahami apa yang sudah kita tampilkan di depan tadi. Sudah, Kesa, dikumpulkan. Betran, kumpulkan untuk anggotanya. Alfiza, Rumi, kumpulkan. Oke, sudah, sini. Ini kelompok 3 sudah semuanya. Per kelompoknya masing-masing ya. Oh, ini kelompok 2 ya. Oke. Yang sebelum kita buat kesimpulan ya, Pak mau kasih kesempatan kalian. Silahkan kalian mau bertanya tentang pengertian kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak bisa menjawab, Bapak jawab sekarang. Tapi kalau tidak bisa, kita jawab di pertemuan yang akan datang. Silakan. Silakan, Kesa. Silakan bertanya. Silakan berdiri. Apa hubungan takdir mu'alaf dan takdir mubram? Hubungan dengan kodok dan kodar. Apa hubungannya takdir mu'alaf dengan takdir mubram dengan kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala? Oke, kita jawab langsung ya. Jawab langsung atau ada mau pertanyaan lagi? Takdir mu'alaf dan takdir mubram itu masuk dalam kategorinya ya, itu adalah selimutnya kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil kita ya, saya berdiri di sini itu takdir. Berdiri di sini sudah takdir. Nah, saya berdiri di sini takdirnya itu mu'alaf atau mubram kira-kira? Mu'alaf atau mubram? Mu'alaf, bisa dirubah, nggak harus hari ini. Ya kan, kita bertemu, besok di kemudian hari bisa mu'alaf. Nah, hubungannya kodok dan kodar itu adalah mu'alaf dan ini. Kalau mu'alaf ya, kalau mu'alaf dan mubram ini adalah perilaku dari kodok dan kodar. Ya, subjeknya.
Ini subjeknya. Ya. Nah, sedangkan kodok dan kodar ini adalah sesuatu hal yang sudah diyakini, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa kita mau ngatur, aku nak jadi ini, besok saya hidup ini, sekarang sudah kelas SMP, nah nanti mau jadi polwan, berjuang, kita dengan bayar sekian-sekian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, ya sudah, nggak akan jadi. Ya kita nggak tahu setelah ini nanti, ya kan, takdir mubram kita bagaimana. Setelah ini nanti saya keluar atau kalian semuanya keluar, nggak taunya, ya naudzubillahi min dzalik, kita tumburan di jalan ataupun bagaimana meninggal dunia. Nah itulah salah satu bungkusnya kodok dan kodar, itu bungkusnya dari takdir mu'alaq dengan takdir mubram, hubungannya kayak gitu. Dah, dari sana gimana, paham atau tidak? Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan lain? Ayo, per kelompok Pak kasih kesempatan satu pertanyaan. Ada tidak? Silakan. Oke, siap. Apa pentingnya tawakal setelah berusaha? Apa pentingnya tawakal setelah berusaha? Oke, baik, veteran. Apa pentingnya tawakal setelah berusaha? Sekarang Pak bertanya dulu dengan kalian. Kita usaha, biasanya itu pasti berhasil atau tidak? Belum tentu kan? Tidak tahu kan? Nah, jadi ya, pentingnya kita takwakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari usaha kita itu adalah itu tadi, untuk menghindari perilaku-perilaku yang negatif, yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Contoh tadi, ada kejadian tadi kan? Di dalam video yang kita tampilkan, kita tonton bersama tadi itu, ya kan? Dari bos menjadi gembel. Nah, kalau dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan stres, tambah gila lagi. Itu hanya menjadi sebuah pemulung kan? Ya kan? Nah, contoh kayak gitu. Kalau kita nggak tawakal, nggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas garis tawakal, kodok dan kodar tadi, takdir mu'alaq dan mubram, maka kita akan menjadi, nah, jadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita laksanakan dengan tawakal kepada Allah. Jangan sampai kita su'ul khotimah nanti meninggalnya. Nah, kalau su'ul khotimah ya sudah, kita su'udon terus kepada orang, kepada Allah. Kita pada teman aja kita nggak boleh su'udon, ya kan? Kau ini jelek nian, kamu ini berpikiran kayak gini, jangan. Itu. Nah, itulah ada pertanyaan. Sudah gimana jawaban Pak tadi? Oke, siap ya? Ada jawaban terakhir? Sudah? Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada, baik anak-anak. Untuk mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini menjelang siang ya, Pak kasih kesimpulan ya. Pak kasih kesimpulan. Jadi kita sudah melihat tadi ya, dari mulai apa kita mendefinisikan, mencari dalil nakli dan akli, ya kan? Nakli dan akli kita terus mengolah kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi segala sesuatu itu akan meninggal dunia. Itu adalah takdir mubram. Nah, kesimpulannya, jadi, nah baik, sebelum saya kasih kesimpulan, ya, silakan dari kalian ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah ditampilkan tadi atau enggak? Nah, hari ini, materi kita hari ini. Silakan, coba. Dari kelompok 2, kesimpulannya. Mana? Ayo, kesimpulan kelompok 2. Kalau nggak ada kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Buat kesimpulannya apa? Coba Rumiasih, silakan kesimpulannya. Video ini menggambarkan bahwa kehidupan selalu berputar seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kesombongan dan meremehkan orang lain dapat membawa seseorang ke dalam keterpurukan. Oleh karena itu, penting untuk selalu rendah hati, menghargai sesama, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Pesan moral yang disampaikan adalah bahwa kekayaan dan status sosial bukanlah hal yang abadi, dan sikap serta perbuatan seseorang sangat menentukan nasibnya di masa depan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran bagi orang-orang yang sombong. Oke, beri aplaus. Nah, itu. Nah, kelompok 2, gimana? Silakan, kelompok 2. Ya, kelompok 2, silakan.
Orang membuat lupa diri dan tidak menghargai orang-orang yang tidak memperhatikan dia mungkin menjadi pribadi yang angkuh, tidak peduli dengan orang-orang yang lebih membutuhkan, atau bahkan menjadi mereka yang dianggap lebih lemah darinya. Akibat dari perilaku tersebut, roda kehidupan pun berputar. Apa yang dia miliki perlahan hilang dan dia akhirnya jatuh ke dalam kesulitan yang sebenarnya tidak pernah dia bayangkan. Nah, silakan kasih aplaus. Baik, jadi bagus semuanya sebenarnya, nak. Bagus semuanya dari kesimpulan tadi. Tapi kesimpulan itu mengarah kepada sesuatu hal yang masih melebar. Nah, jadi Pak kasih kesimpulan yang lebih mendalam lagi, ya. Kesimpulannya itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu ketetapan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah pembelajaran tentang literasi. Kita membaca dari dalil nakli dan akli, kulu nafsin tadi, kulu syai'in indahu bimiqdar, itu kan segala sesuatunya itu akan ada ukuran dan batasannya. Dan kemudian dari videonya, ya, dari videonya itu dijelaskan jangan sekali-kali kita itu sombong di muka bumi ini, ya kan? Ada dalil Allah Subhanahu wa taala, firman Allah mengatakan bahwasanya janganlah sekali-kali kita berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Jadi tidak boleh, nak, ya. Jadi itulah refleksi kesimpulan kita pada pagi hari ini, ya. Jadi mudah-mudahan dari kesimpulan itu kita dapat ilmu yang bermanfaat yang tadinya kita tidak tahu. Tadinya kita berjalan dengan sombong, ya kan? Gara-gara kita bawa uang 50.000 rupiah di sekolahan, jajan, makan, kawannya kelaparan, kita tidak dikasih atau tidak dibayarin, nah kan? Itu adalah salah satu sifat sombong kita. Jadi kalau bisa kita itu hidup, ya, kesombongan itu kita hilangkan, kita hidup berdampingan dalam lingkungan kita masing-masing. Contoh kalian di kelompok ini ya, kelompok tiga ini kalau dia tidak merasa kawan-kawannya itu adalah saling membutuhkan, akan hidup sendiri, bisa nggak kira-kira? Tidak bisa kan? Nah, jadi seperti itulah kehidupan. Roda kehidupan kita harus kita taati atau harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sombong. Tadi dalam video dijelaskan, digambarkan, kita lagi makan roti, ya. Roti itu sedikit pun kalau bisa jangan dibuang. Itu masih sedikit dimakan, dibuang. Akhirnya diambillah seorang pemulung yang lagi kelaparan. Nah, dan kemudian dengan roda berputar, dengan takdir mu'alak dan mubran tadi dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadinya jadi bos tadi berubah menjadi pemulung. Akhirnya dia menyesal, menangis dalam hati. Oke, baik, dari sini mungkin hanya itu. Baik, untuk merefleksi kita pada minggu depan, ya. Minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya, ya. Materi selanjutnya tentang beriman kepada tentang bab 9 apa itu, nak? Nah, tata krama, sopan santun dan nah, malu. Jadi besok minggu depan kita materi bab 9 itu tentang tata krama, sopan santun dan berbudaya malu. Jadi itu, nah, untuk tugas kalian di kemudian hari, ya, minggu depan ini ada Pak kasih sedikit gambaran. Tugas kalian itu adalah kalian membuat sebuah tugas, ya, kerjakan kalian di rumah, minggu depan dikumpulkan. Itu tentang kalian kerjakan, di sana ada sebuah tabel. Ini kalian tulis, ya, aspek yang harus kalian nilai. Di sana ada langkah-langkahnya. Tuliskan dalil tersebut beserta artinya dan di dalam kolom. Jadi tugas kalian kalian tulis dalil yang kalian sebutkan tadi dalam sebuah kolom dan artinya. Oke, ya, paham ya? Tulis di rumah. Di minggu depan kita akan bertemu kembali. Oke, mungkin hanya itu. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kita tutup dengan ucapan doa dan ucapan hamdalah. Silakan ketua kelasnya dipimpin.
Selamat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Jadi Pak izin keluar.